Assalamualaikum sahabat semua. Kali ini Umi mau membagikan video tentang kuat medan listrik dan potensial listrik beserta energi potensial listrik. Tetap bersama Umi dengan moto belajar fisika asyik. Pertama kita lihat tentang kuat medan listrik. Medan listrik diartikan sebagai daerah di sekitar benda bermuatan listrik, atau medan listrik ini juga bisa kita artikan sebagai daerah yang masih bisa merasakan gaya listrik atau daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Untuk poin pertama, kita lihat tentang kuat medan listrik akibat sebuah muatan. Kuat medan listrik atau ukuran kekuatan dari medan listrik pada suatu titik didefinisikan sebagai gaya persatuan muatan, atau secara matematis dapat kita rumuskan dengan E sama dengan F per Q, atau E sama dengan K dikali Q dibagi dengan R kuadrat. Dengan E adalah kuat medan listrik dengan satuan Newton per Coulomb, F adalah gaya Coulomb dengan satuan Newton, dan Q adalah muatan listrik dengan satuan Coulomb. Sementara R adalah jarak suatu titik terhadap muatan. Ingat, kuat medan listrik merupakan besaran vektor. Arti dari besaran vektor, besaran yang memiliki nilai dan juga memiliki arah. Nah, sahabat perhatikan gambar yang Umi berikan ini. Untuk muatan positif, arah medan listriknya keluar dari muatan. Perhatikan. Bandingkan dengan muatan negatif. Untuk muatan negatif, arah medan listriknya menuju ke muatan. Ingat, dalam penyelesaian soal, arah ini sangat penting. Makanya sahabat semua, silakan bedakan antara arah medan listrik pada muatan positif yang arahnya keluar muatan, bandingkan dengan muatan negatif yang arah medannya menuju muatan. Selanjutnya kita lihat contoh soal. Contoh soal yang pertama ini terkait dengan medan listrik akibat muatan yang segaris. Dua buah muatan Q1 dan Q2 masing-masing 2 mikrocoulomb dan min 4 mikrocoulomb terletak pada sebuah garis lurus. Di antara kedua muatan terdapat titik P. Jarak antara Q1 dan P adalah 3 meter dan jarak antara Q2 dan P adalah 2 meter. Pertanyaannya, tentukan kuat medan listrik di titik P. Langkah pertama kita adalah melukis gaya dari medan listrik ini. Yang pertama, di sini ada Q1. Q1 muatan positif. Ingat, untuk muatan positif arah medannya keluar dari muatan. Maka Umi lukisnya seperti ini. Ini adalah E1. Medan listrik akibat muatan 1. Selanjutnya, Q2 merupakan muatan negatif, maka arah medan listriknya menuju muatan. Di sini dia E2. Sehingga kita dapatkan E di titik P akan sama dengan E1 ditambah dengan E2. Nah, kenapa ditambah Mi? Karena E1 dan E2 dia searah. Kita cari satu-satu. Mulai dari E1 sama dengan K kali Q1 per R1 kuadrat. K kita 9 kali 10 pangkat 9. Q1
2 kali 10 pangkat min 6. Min 6 ini berasal dari konversi mikrokulom ke kulom. Dibagi dengan R1 kuadrat. R1 adalah jarak muatan 1 dengan titik P yang nilainya adalah 3 meter. 3 kuadrat. Nah, 3 kuadrat 9 habis. Negatif 6, positif 9 jadinya 3. Sehingga kita dapatkan 2 kali 10 pangkat 3 Newton per Coulomb. Selanjutnya, kita hitung E2. E2 sama dengan K kali Q2 per R2 kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Q2 kita adalah 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan jarak 2 dikuadratkan. 2 dikuadratkan 4 habis, tinggal 9 dikali 10 pangkat min 6 dengan 9 dapat 3 kali 10 pangkat 3. Maka E di titik P sama dengan E1 tambah E2. E1-nya 2 kali 10 pangkat 3 ditambah 9 dikali 10 pangkat 3. Maka E-nya sama dengan 11 kali 10 pangkat 3 Newton per Coulomb. Nah, kira-kira seperti ini. Silakan sahabat semua perhatikan. Oke, kita lihat contoh soal selanjutnya. Diketahui segitiga ABC. Segitiga ABC sama sisi dengan panjang sisinya 3 desimeter. Pada titik A dan B terdapat muatan masing-masing 4 mikrokulom, berarti muatan positif, dan min 2 mikrokulom, berarti di titik B terdapat muatan negatif. Yang ditanyakan adalah kuat medan listrik di titik C. Nah, langkah kerja yang pertama, seperti yang Umi katakan tadi, kita lukis dulu arah medan listriknya. Yang pertama, muatan A positif menghasilkan E. Di sini muncul EA yang arahnya keluar dari muatan. Muatan B negatif, maka akan muncul EB yang arahnya menuju muatan, sehingga sudut yang terbentuk adalah 120 karena dia merupakan segitiga sama sisi. Nah, penyelesaian soal ini kita gunakan operasi vektor. Maka di sini kita akan menggunakan E di titik C itu akan sama dengan EA kuadrat ditambah EB kuadrat ditambah 2 kali EA kali EB cos 120. Ini akar. Nah, maka kita akan membutuhkan EA-nya berapa dan EB-nya berapa. Nah, kita hitung satu-satu. Yang pertama kita hitung EA. Kita hitung EA. Sebentar. EA akan sama dengan K kali QA dibagi dengan RA kuadrat. K kita 9 kali 10 pangkat 9 QA muatan A. Muatan A-nya adalah 4 mikrokulom, berarti 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi RA. RA-nya adalah 3 desimeter. Kita konversi ke meter akan sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 1. Nah, R-nya kita kuadratkan sehingga hasilnya 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi 9 dikali 10 pangkat min 2. 9 dengan 9 habis kita coret.
Perhatikan, pangkat min 6 dengan positif 9 menjadi positif 3. Positif 3 di sini, maka hasilnya 4 kali 10 pangkat positif 3 di atas, min 2 di bawah, naik ke atas jadinya positif 5. Lanjut. E di titik B akan sama dengan K dikali QB dibagi dengan RB kuadrat. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q muatan di titik B adalah 2 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan RB kuadrat adalah 9 dikali 10 pangkat min 2. Maka hasilnya 9 dengan 9 habis seperti tadi. Min 6 dengan 9 hasilkan 3. Hasilnya 2 kali 10 pangkat 5. Sehingga kita dapatkan EB-nya 9 kali 10 pangkat 5. Lanjut. Maka besarnya E di titik C. E di titik C sama dengan akar. Oke, masukkan angkanya. E di titik A 4 kali 10 pangkat 5 kita kuadratkan, berarti 16 kali 10 pangkat 10 ditambah EB dikuadratkan 4 kali 10 pangkat 10 ditambah 2 kali EA kali EB. EA-nya 4, EB-nya 2. Berarti di sini 8 kali 10 pangkat 10 dan cos 120 adalah min setengah. Perhatikan, 2 dengan 2 habis. Maka E di titik C akan sama dengan akar 16 ditambah 4, 20 kali 10 pangkat 10 dikurang, hati-hati ya, ini min setengah, dikurang 8 kali 10 pangkat 10. Maka kita dapatkan E di titik C sama dengan akar 20 dikurang 8 sama dengan 12 kali 10 pangkat 10. Kita akarkan. Jadinya 2 kali 10 pangkat 5 akar 3 Newton per kolom. Silakan sahabat perhatikan. Selanjutnya kita lihat tentang kuat medan listrik pada pelat konduktor. Kuat medan listrik antara dua keping sejajar bisa kita rumuskan dengan E sama dengan sigma dibagi dengan epsilon 0, di mana E adalah kuat medan listrik dengan satuan Newton per Coulomb. Sigma di sini artinya adalah rapat muatan keping, satuan Coulomb per meter kuadrat, dan epsilon 0 adalah permitivitas ruang hampa yang nilainya adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12 Coulomb per Newton meter kuadrat. Kita lihat contoh soal. Sebuah muatan listrik 10 mikrocoulomb berada di antara keping sejajar P dan Q dengan muatan yang berbeda jenis, dengan rapat muatan 1,77 dikali 10 pangkat min 8 Coulomb per meter kuadrat. Jika gravitasi 10 meter per sekon kuadrat dan permitivitas ruang adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat, hitunglah massa bola tersebut. Nah, kita bikin dulu, diketahui muatannya adalah 10 mikrocoulomb. Rapat jenisnya adalah 1,77 kali 10 pangkat min 8, gravitasinya 10 dan epsilon 0-nya 8,85 kali 10 pangkat min 12 dan yang ditanyakan adalah massa. Nah, perhatikan gambarnya. Maka di sini gaya yang akan muncul adalah yang pertama gaya Coulomb, di mana besar gaya Coulomb kita rumuskan dengan F sama dengan Q dikali E,
Dan setiap benda yang memiliki massa, dia akan memiliki gaya berat yang arahnya selalu menuju pusat gravitasi. Maka di sini akan muncul W, di mana nilainya W akan sama dengan M dikali G. Karena sekarang yang ditanya adalah berapa massa, maka persamaan ini akan bisa kita tulis F akan sama dengan W atau Q dikali E akan sama dengan M dikali G. Nah, kita cari dulu E-nya menggunakan persamaan. E sama dengan sigma dibagi dengan epsilon 0. Maka besarnya E sama dengan sigma kita adalah 1,77 dikali 10 pangkat min 8 dibagi dengan epsilon 0 8,85 kali 10 pangkat min 12. Perhatikan 1,77 ini dapatnya 5, pangkat min 8 di atas, pangkat min 12 di bawah, maka 1/5 kali 10 pangkat positif 4 atau 0,2 kali 10 pangkat 4 atau sama dengan 2000 Newton per Coulomb. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke persamaan. Persamaan kita adalah Q dikali E sama dengan M kali G. Q kita adalah 10. Q kita adalah 10 mikrocoulomb atau 10 dikali 10 pangkat min 6. Umi tulis di sini. Min 6 dikali E kita 2000. 2 kali 10 pangkat 3 sama dengan M dikali G. G kita adalah 10. 10 dengan 10 habis, maka di sini bersisa 2 dikali 10 pangkat min 6 dengan positif 3. Berarti min 3. Ini adalah massanya. 2 kali 10 pangkat min 3 kilogram atau sama dengan 2 gram. Oke, di sini Umi rapikan sedikit. 2 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 3. Nah, silakan sahabat perhatikan. Yang ketiga, kita lihat kuat medan listrik pada bola konduktor berongga. Medan listrik di sembarang tempat pada permukaan ini tegak lurus terhadap titik pusatnya. Maka besarnya medan listrik bisa kita rumuskan dengan E sama dengan K kali Q dibagi dengan R kuadrat, atau E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali Q per R kuadrat, di mana epsilon 0 di sini adalah permitivitas ruang hampa 8,85 kali 10 pangkat min 12 Coulomb kuadrat per Newton meter kuadrat. Q adalah muatan dengan satuan Coulomb dan R adalah jarak muatan terhadap suatu titik. Jadi R di sini artinya adalah jarak suatu titik ke pusat bola konduktor. Nah, perhatikan gambar yang Umi berikan ini. Kita lihat kuat medan listrik di dalam bola konduktor nilainya adalah sama dengan 0. Nah, kita lihat contoh soal. Bola konduktor dengan jari-jari 10 cm bermuatan listrik 500 mikrocoulomb. Titik A dan B terletak segaris, perhatikan gambar, di mana RA adalah 12 cm, RB-nya 10 cm, dan RC-nya adalah 8 cm. Pertanyaannya adalah tentukan kuat medan listrik di titik A, B, dan C. Nah, berarti yang diketahui di sini adalah muatannya Q-nya 500 mikrocoulomb, RA-nya 12 cm, kita konversi ke meter menjadi 12 kali 10 pangkat min 2, RB juga dikonversi ke meter, RC juga kita konversi ke meter. Yang ditanyakan adalah EA
EB dan EC. Nah, kita jawab satu persatu. EA akan sama dengan K dikali Q dibagi dengan RA kuadrat. Nah, K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Muatan kita adalah 500 mikrokulom atau 500 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan RA. RA kita adalah 12 cm, kita konversi ke meter menjadi 12 kali 10 pangkat min 2, kita kuadratkan. Hasilnya 144 kali 10 pangkat min 4. Nah, di sini kita dapatkan 45, hati-hati pangkat min 6 dengan pangkat 9, di sini positif 3, positif 3 pangkat ini 2 jadinya 5, berarti 45 dibagi 144 dikali 10 pangkat 9. Hasilnya 0,31 kali 10 pangkat 9 atau EA-nya akan sama dengan 3,1 kali 10 pangkat 8. Kita lanjut. E di titik B akan sama dengan K kali Q per RB kuadrat. Akan sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Muatannya 500 kali 10 pangkat min 6. Dibagi dengan RB-nya adalah 10 cm, kita konversikan ke meter menjadi 10 pangkat min 1, kita kuadratkan menjadi 10 pangkat min 2. Maka hasilnya di sini adalah min 6 dengan positif 9. Di sini 3, pangkat 3 ditambah dengan 2, 5. Berarti hasilnya 45 dikali 10 pangkat naik min 2 ke atas 10 pangkat 7, atau kita dapatkan EB-nya sama dengan 4,5 dikali 10 pangkat 8 Newton per Coulomb. Nah, untuk E di titik C. Nah, untuk E di titik C apa perlu kita hitung? Nah, tentu tidak, karena titik C berada di dalam bola. Seperti yang sudah Umi berikan tadi bahwa kuat medan listrik di dalam bola konduktor nilainya sama dengan 0. Oke, silakan sahabat semua perhatikan. Selanjutnya kita lihat potensial listrik dan energi potensial listrik. Nah, perhatikan gambar berikut. Potensial listrik di titik P, kita lihat sebuah muatan sumber menimbulkan medan listrik pada setiap titik. Nah, di sini kita ambil contohnya ada titik P. Maka, besarnya potensial listrik yang dialami pada titik P, kita rumuskan dengan V sama dengan K dikali Q dibagi dengan R, di mana V adalah potensial listrik dengan satuan volt, K adalah konstanta dengan nilai 9 kali 10 pangkat 9, Q adalah muatan sumber dengan satuan Coulomb, dan R adalah jarak titik kemuatan. Ingat, potensial listrik merupakan besaran skalar. Jadi pada saat perhitungan nanti, tanda positif dan negatif muatan kita masukkan ke dalam hitungan. Nah, selanjutnya kita lihat contoh soal terkait dengan potensial listrik. Perhatikan gambar. Persegi panjang ABCD dengan panjang AB 6, BC 8, terdapat muatan titik di titik A, B, dan C dengan masing-masing muatan 4 mikrokulom, min 5 mikrokulom, dan positif 3 mikrokulom. Tentukan potensial listrik di titik D. Kita punya persamaan, potensial listrik sama dengan K dikali Q dibagi dengan R. Hati-hati, Umi sudah bilang tadi bahwa potensial listrik merupakan besaran skalar, maka tanda positif dan negatif muatan kita masukkan ke dalam perhitungan. Maka potensial di titik D sama dengan K kali QA per RA ditambah QB per RB ditambah QC per RC. Kita masukkan angkanya 9
kali 10 pangkat 9 muatan A. Nilai muatan A adalah 4 mikrokulom, berarti 4 kali 10 pangkat min 6. Jarak muatan A ke titik D adalah 8 cm. 8 kali 10 pangkat min 2 ditambah muatan B. Muatan B min 5 mikrokulom, berarti min 5 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan jarak antara titik D dengan muatan B adalah 10. Berarti ini 10 kali 10 pangkat min 2 ditambah dengan muatan C, nilainya adalah positif 3 mikrokulom, berarti 3 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan RC, jarak titik D ke titik C adalah 6 cm atau 6 kali 10 pangkat min 2. Oke, nah perhatikan. Ini min 5, 10 di sini dapat setengah. Ini setengah, ini setengah. Berarti ini dengan ini habis. Maka yang tinggal adalah 9 kali 10 pangkat 9 dikali 4/8 adalah setengah kali 10 pangkat min 6 di atas min 2 di bawah, jadinya 10 pangkat min 4 atau 9 dengan 2 dapat 4,5 kali 10 pangkat 5 volt. Oke, kira-kira seperti ini. Yang menjadi perhatian bagi sahabat semua adalah tanda positif negatif muatan harus kita masukkan ke dalam hitungan. Silakan sahabat semua memperhatikan. Selanjutnya kita lihat energi potensial listrik. Energi potensial listrik didefinisikan sebagai usaha atau kerja yang diperlukan untuk memindahkan muatan Q aksen dari A ke B. Nah, silahkan sahabat perhatikan gambar di samping. Nah, dalam hal ini besarnya energi potensial bisa kita rumuskan dengan K dikali Q dikali Q aksen dibagi dengan R, di mana EP adalah energi potensial di suatu titik dengan satuan Joule, K adalah konstanta dengan nilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, Q adalah muatan penimbul medan, dan Q aksen adalah muatan penguji, sementara R adalah jarak antara muatan penguji dengan muatan penyebab medan listrik. Atau besarnya usaha bisa kita rumuskan dengan Q dikali dengan delta V. Ingat, delta V di sini adalah beda potensial. Selanjutnya kita lihat contoh soal. Beda potensial antara dua kutub baterai mobil adalah sekitar 12 volt. Maka di sini yang diketahui adalah beda potensial, berarti itu delta V 12 volt. Yang ditanyakan adalah berapa energi yang diberikan pada sebuah elektron selama bergerak dari kutub positif ke kutub negatif, di mana besar muatan elektron sama dengan min 1,602 kali 10 pangkat min 19. Yang ditanyakan adalah energi potensial. Seperti kita ketahui tadi bahwasanya energi potensial itu akan sama dia dengan usaha, di mana bisa kita rumuskan dengan Q dikali dengan delta V. Q kita adalah 1,602 kali 10 pangkat min 19. Delta V kita adalah 12 volt, sehingga dihasilkan 19,228 kali 10 pangkat min 19 Joule. Oke, sekian video Umi kali ini. Terima kasih. Tetap bersama Umi dengan moto belajar fisika asik.